ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من العاملين فيما علمتنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت الحي القيوم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali memulai kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang mana kitab ini adalah penjelas syarah untuk kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beliau juga memiliki kitab lainnya untuk syarah kitab Tauhid, yaitu kitab I'anatul Mustafid, yang biasanya berjilid dua jilid, atau ada yang satu jilid digabung. Adapun kali ini kita membahas syarahnya beliau untuk kitab Tauhid yang lebih terorganisir, lebih sistematis, yaitu kitab Al-Mulakhas. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Ta'ala istiqamah dalam mengkaji kitab ini dan menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai hujjah untuk kita di hari akhir, bukan hujjah atas kita, sebagai rahmat dari Allah, bukan sebagai istidraj dari Allah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari kitab ini dan kandungannya, dan tidak hanya sekadar untuk mengoleksi ilmu atau berbangga-bangga. Dan semoga Allah jadikan ini semua sebagai pemberat mizanul hasanat untuk ana pribadi dan juga untuk yang siapapun yang mendengarkannya dari kaum muslimin, insyaallah taala, baik di zaman kini atau entah di zaman yang kelak kita sudah wafat. Wallahu a'lam. Kita akan memulai dari awal kitab Tauhid, dari perkataan Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Wa qaulullah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala al-mu'allif قال الشيخ صالح الفوزان: موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. والتوحيد مصدر وحده. والتوحيد مصدر وحده. والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. وخلقت الخلق هو إبداء الشيء من غير أصل ولا اهتزاء. الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا اهتزاء. الخلق هو إبداء الشيء من غير أصل ولا اهتزاء.
ليعبدون. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرعا التذلل والخضوع، وشرعا وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita akan memulai dari ayat pertama yang dituturkan atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Tauhid, yaitu ayat yang sangat agung yang memetakan tujuan hidup kita ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah sepantasnya dihafal oleh seluruh kaum muslimin, ya, dihafalkan dan diamalkan konsekuensi dari kandungannya. Kitabut Tauhid wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan al-jin dan al-ins dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembahku semata-mata. Kita lihat di sini ada ma di sini, ma nafiyah, penafian, dan penafian dipertemukan setelahnya ada istitsna, yaitu pengecualian dengan illa. Ma bertemu dengan illa, nafi bertemu dengan istitsna. Istitsna ini maknanya adalah pengecualian. Ada makna lain dari istitsna, yaitu ucapan insyaallah atau semacamnya, tetapi maksudnya istitsna di sini yang tadi Anda katakan adalah lafal illa. Ma di sini ma nafiyah. Ketika sesuatu ternafikan dan dipertemukan setelahnya ada istitsna, pengecualian dari yang ternafikan, maka di sini ada yang namanya dalam usul fiqih berarti takhsis. Takhsis yaitu pengkhususan, atau hasr yaitu pembatasan. Ketika ada pembatasan dan pengkhususan berarti ya tidak ada lagi hal selain itu. Nah, maka diartikan di sini tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yang dikecualikan darinya di sini, yang dikecualikan adalah liya'budun, hanyalah untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Ya. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Maka sebenarnya tugas kita ini, baik ana, antum, ya, manusia semuanya, ataupun dari kalangan jin, tugas sebenarnya adalah ibadah. Sekalipun memang Allah Ta'ala menciptakan banyak dari kalangan jin yang mereka bertugas untuk mengganggu manusia, tetapi tetap tugas asalnya adalah beribadah, dan mereka akan mendapatkan dosa dengan itu. Tapi tetap mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis juga diberikan pilihan. Dahulu kala iblis diberikan pilihan untuk taat atau tidak. Ternyata tidak mau taat setelah diciptakannya Adam alaihissalam. Iya. Jadi kita kadang perlu mengingatkan orang-orang, dan perlu mengingatkan bahkan jin sekalipun yang mengganggu manusia, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita tahu bahwasanya tugas kita, ya, untuk beribadah di dunia ini, maka tidak ada itu yang namanya waktu senggang, ya, atau pengangguran, ya, enggak ada. Kalau urusan duniawi ada mungkin pengangguran, tapi kalau urusan ibadah tidak ada yang namanya nganggur. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan melakukan amalan apapun, maka isilah dengan ibadah, terutama salat, hal-hal yang bermanfaat di dunia dan juga terlebih di akhirat. Ya. Kita baca kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maudu'u hadzal kitab, tema kitab ini, yaitu Kitab Tauhid ini, satu kitab ini bicarain apa sih?
Yang dibicarakan adalah bayanut tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi, yaitu bayan penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan atas seluruh hambanya. Ya, ibadihi di sini mencakup hamba Allah dari kalangan jin maupun manusia. Ya, sesuai dengan dalil. Berarti tauhid ini hukumnya wajib. Wa khalaqahum li ajli. Dan Allah Ta'ala menciptakan mereka semua. Yaitu hum di sini kembali ke mana? Ibadillah. Allah menciptakan hamba-hamba Allah li ajlihi. Syuf. Li ajlihi. Li ajli berarti demi atau untuk. Tujuannya untuk apa? Hi. Li ajlihi. Dhamir hi di sini kembali ke mana? Ke tauhid. Hasan. Jadi khalaqal ibad li ajli tauhid. Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya untuk bertauhid kepadanya, untuk mengagungkan dan mengesahkan Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita tahu Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main. Baik kita yang main-main, dan bukan pula tentu saja Allah Ta'ala menciptakannya untuk semaunya main-main aja. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan ya karena pengen aja menciptakan, enggak, tapi ada tujuannya untuk kita beribadah, untuk bertauhid. Ya. Dan semua yang namanya perkara ibadah, semua adalah perkara yang serius. Karena ibadah itulah yang akan menjadi modal, amalan soleh yang akan menjadi modal kita masuk surga. Kalau tidak punya bekal, kita masuk neraka. Dan urusan surga dan neraka tiada candaan di dalamnya. Maksudnya itu hal yang serius. Makanya masalah-masalah tauhid ini masalah-masalah yang serius. Ya. Bukan bercandaan dan bukan sesuatu yang layak untuk diremehkan. Ya. Kadang diremehkan oleh sebagian orang karena merasa bahwasanya ilmu itu adalah fiqih, yaitu tentang ibadah, tentang muamalah, zakat. Iya, sahih itu ilmu, tetapi tauhid adalah awal dari semua ibadah. Asas dari semua ibadah. Ya. Jadi kitab Tauhid menjelaskan tentang tauhid yang Allah wajibkan dan menjadi tujuan utama. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Penjelasan pertama tadi kan penjelasan tentang tauhidnya, dan yang kedua penjelasan tentang lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, lawannya tauhid yaitu apa? Kesyirikan. Ini sudah jelas. Lawannya tauhid adalah kesyirikan, lawannya iman adalah kekufuran. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan menjelaskan apa yang menafikannya. Yunafihi, hi di sini kembali mana? Ke tauhid. Ma yunafi tauhid. Nah, tauhid itu bisa dinafikan. Ya, bisa dinafikan dengan pertama, syirik akbar. Kalau sudah dinafikan dengan syirik akbar, maka penafian tauhid ini penafian yang sempurna. Maksudnya hancur sudah tauhidnya. Seseorang sekalipun dia beribadah sepanjang hayatnya, kemudian suatu ketika dia melakukan kesyirikan akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Kesyirikan akbar yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, maka khalas. Ketauhidannya tidak bermanfaat karena sudah dihapus oleh kesyirikan besar. Dan kesyirikan besar itu, na'udzubillah min dzalik, ya tentu syaitan ingin sekali untuk menjerumuskan manusia ke sana. Ya. Na'udzubillah. Ini menjelaskan apa yang menghilangkan tauhid, yaitu apa? Syirik akbar. Atau apa yang yunafi kamalahul wajib aul mustahab. Atau apa yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau tadi menafikan tauhidnya itu sendiri, kalau yang ini yang kedua menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, kamalat tauhid, kesempurnaan tauhid. Nah, kesempurnaan tauhid ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ya. Ketika kita bertauhid, ya, memang kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu, kakinya jadi situ. Ilmu.
Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke Islam, silm di sini artinya Islam, secara kafah, yaitu secara sempurna, jangan setengah-setengah. Nah, di antara bentuk masuk ke Islam secara sempurna adalah menyempurnakan ketauhidan kita. Ya. Dan ketauhidan kita itu kesempurnaannya ada yang diharuskan sesempurna itu dan ada yang disunnahkan, dianjurkan untuk menyempurnakannya. Ya. Kalau misalnya kamal al-wajib yaitu kesempurnaan yang wajib, ketika kesempurnaan ini terlanggarkan, apakah dia kufur, keluar dari Islam? Tidak. Karena ini masalah kesempurnaan saja. Ya. Yang menafikan kesempurnaan tauhid, ya, yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib itu adalah syirik besar dan juga kebid'ahan demi kebid'ahan. Apa syirik kecil tadi? Syirik kecil. Ya. Syirik kecil apakah mengeluarkan pelakunya dari Islam? Tidak. Kecuali kalau misalnya ketika dia berlaku syirik kecil, dia sekaligus memiliki anggapan yang anggapan tersebut mengeluarkan dia dari Islam. Contoh, ketika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah atau selain sifat Allah, apakah itu syirik? Syirik kecil atau besar? Syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah syirik kecil. Tapi bisa nggak jadi syirik besar? Bisa, ketika dia ada anggapan bahwa dia bersumpah dengan makhluk itu ada anggapan makhluk itu memiliki otoritas secara independen. Maksudnya misal seseorang bersumpah demi langit, misalnya mengagungkan langit dan merasakan bahwa langit ini memiliki pengaruh terhadap hal yang dia sumpahkan. Misalnya demi langit, misal saja na'udzubillah kalam ini, demi langit kamu bakal rugi nanti. Nah, ucapan demi langit itu syirik asghar, syirik kecil. Ya, itu menafikan apa? Menafikan kesempurnaan wajib tauhid. Paham? Tapi kalimat syirik asghar ini apakah dia kemudian menghancurkan seluruh tauhid kita sehingga kafir? Enggak. Tetapi ketika dari kalimat itu demi langit, ya, demi bintang, ada anggapan atau perasaan bahwa bintang itu memiliki pengaruh terhadap untung atau ruginya orang ini, maka ini syirik apa? Besar atau kecil? Syirik besar. Kafir atau tidak? Kafir. Ya. Tetapi enggak langsung kita labeli orang itu kafir, karena orang itu belum tentu paham. Harus didakwahi dulu. Beda antara kita mengajarkan hukum, memberitahukan tentang hukum dengan memvonis orang, beda lagi itu. Itu masalah vonis nanti. Tapi masalah vonis amalan, maka itu harus kita tuturkan. Jadi begitu. Kesempurnaan wajib tauhid itu bisa tercederai ya dengan syirik asghar dan kebid'ahan. Nah, ada juga kesempurnaan yang mustahab, ya. Kesempurnaan yang mustahab. Kesempurnaan yang mustahab ini yang kalaupun dia tidak sesempurna itu, ya dia juga tidak berdosa. Beda dengan nanti, kalau dia nggak menyempurnakannya, maka dia berdosa, bahkan dosa besar karena syirik asghar atau kebid'ahan. Adapun kesempurnaan yang mustahab, ya, seseorang misalnya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita tahu, ya, namanya tawakal itu kan menyandarkan perkara kepada Rabb kita Azza wa Jalla dalam urusan apapun. Dalam urusan belajar, mencari ilmu, mengajar, berdakwah, mencari rizki, ya, mencari nafkah, menghadapi istri, mertua dan hal-hal lain. Itu semua memerlukan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tawakal seseorang itu kan beda dengan tawakal orang lainnya. Kadang karena orang ini, ya, sering tawakal lebih bagus, dan kadang karena kondisi tawakalnya lebih bagus. Taib. Sekarang ada larangan kita untuk istirqa. Larangan untuk apa? Istirqa. Istirqa, meminta diruqyah. Larangan meminta diruqyah. Para ulama mengatakan hukum meminta diruqyah itu makruh. Minta diruqyah itu makruh kecuali kalau memang sudah benar-benar kepepet. Meminta ruqyah itu makruh. Kenapa? Karena mengurangi kadar tawakal kita.
Kecuali kalau misalnya dalam meminta ruqyah tersebut kita ada perasaan bergantung pada ruqyah atau makhluk, maka ini bisa syirik asghar, ya, takutnya. Tapi di sini bukan syirik asghar. Kenapa dimakruhkan kita meminta diruqyah? Karena dia mengurangi kadar tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti meminta diruqyah itu berarti tawakal hilang sama sekali, bukan. Bisa jadi itu usaha dia, ya, atau bisa jadi dia jahil. Nah, apakah meminta diruqyah berpotensi mengurangi kesempurnaan tauhid? Berpotensi. Tetapi pengurangannya itu atau kesempurnaannya itu bersifat mustahab. Ya. Tidak sampai dia berdosa. Ya. Tidak sampai dia berdosa, kecuali kalau dia memang bergantungan pada ruqyah, bergantung pada makhluk, pada orang lain, maka ini takutnya bisa sampai ke dalam syirik asghar. Ya, syirik takutnya. Ya, lebih-lebih kalau misalnya dia menganggap bahwasanya orang lain bisa mempunyai hak memberi manfaat atau madarat secara independen, ini bisa kufur syirik akbar, ya, naudzubillah. Ini pembahasan yang tadi, ya. Itulah globalnya pembahasan kitab tauhid. Dan hal-hal ini global sekali di sini, ya. Tapi rinciannya nanti insyaallah kita tuturkan di masanya. Dan ini sangat-sangat penting dan bermanfaat buat siapapun yang mempelajarinya. Kita lanjutkan, wa ma'na kitab masdaru kataba bima'na jama'a wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Makna kitab adalah masdar, ya. Dia isim atau fi'il atau harf? Isim. Masdar dari kata kataba, yaktubu. Makna kataba apa? Jama'ah, dhamma atau jama', mengumpulkan. Jadi kitab itu maknanya kumpulan, ya. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Menulis dengan pena itu sama dengan mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata, ya. Wat tauhid adalah masdaru wahadah, ya. Ada wahada yuwahidu tauhidan, maka dari kata wahada masdarnya menjadi tauhid. Ini wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maknanya wahadahu adalah ja'alahu wahida, menjadikannya satu, ya. Wal muradu bi huna ifradullahi bil ibadah. Dan maksud tauhid di sini adalah mengesahkan Allah dalam hal apa? Ibadah. Tapi memang tauhid ada beragam macam, ya. Tauhid yang dimaksud di kitab ini, yang diinginkan untuk dipelajari oleh kita ini adalah tauhid al-ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Baik. Nah, tauhid ibadah ini memiliki beragam nama. Anda dapatkan dari kitab Taisirul Azizil Hamid fi Syarah Kitab Tauhid, ya. Tapi ini karya klasik, yaitu karya Syekh Sulaiman cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tauhid uluhiyah ini ada beragam makna, ya. Jadi sebutan tauhid uluhiyah ini banyak. Tauhidul ilahiyah atau uluhiyah, satu, itu jelas sekali. Dua, dinamai juga tauhidul ibadah, ya. Karena ibadah dengan ilaha atau uluhiyah itu sama maknanya, ibadah. Ada yang ketiga, tauhidul iradah. Tauhidul iradah. Apa makna tauhidul iradah? Iradah itu kan keinginan. Ketika kita beribadah, kita harus meneguhkan keinginan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tauhid al-iradah. Ada juga tauhid, namanya juga ini sama, tauhidul qasd. Tauhidul qasd. 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 Maksud. Mentauhidkan maksud kita, yaitu tujuan kita ditauhidkan. Maksudnya tujuan ini adalah tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada juga tauhidul amal, nama lain dari tauhid uluhiyah, tauhidul amal. Ya, karena ya namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu, ya, itu tujuannya mengikhlaskan amalan. Maka tauhidul amal. Jadi amalan itu diikhlaskan. Amalannya ditauhidkan tujuannya, ya. Ala kulli hal itu nama-nama saja, siapa tahu nanti lewat, ya.
nama-nama tersebut sehingga kita tidak confused dan tidak bingung dengan nama-nama tadi. Wa khalaqtu al-khalqu ya huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wala ihtida'. Ya. Khalq menciptakan, itulah ibda'u syai', mengadakan sesuatu yang baru ya. Ibda' mengadakan yang baru. Min ghairi aslin wala ihtida', tanpa ada asal. Asal maksudnya di sini unsur-unsur asal-asalnya, wala ihtida' atau contoh-contohnya. Allah Ta'ala menciptakan semua ini bukan karena mencontoh ciptaan zat lain, bukan. Tapi Allah menciptakannya setelah belum ada sebelumnya. Ya, itulah Allah Ta'ala Al-Khallaq Al-Alim. Liya'budun al-ibadatu fil lughah. Ibadah secara bahasa adalah at-tadhallulu wal khudu'. Ibadah secara bahasa adalah tadhallul, itu merasa apa? Merasa rendah diri. Ya, wal khudu'. Khudu' ya menunduk, tunduk. Rendah diri dan tunduk. Ya. Rendah diri dan tunduk. Ya, perendahan diri dan ketundukan. Jadi kita dalam beribadah makanya disebut ibadah. Ya. Karena yang namanya ibadah itu adalah perendahan diri kita terhadap ma'bud dan tunduknya kita terhadap ma'bud. Ketika seseorang ya, merendahkan diri di hadapan jin, maka ini sama dengan syirik, menyembah jin. Ya. Ketika seseorang tunduk kepada jin, mau nurut dengan apa yang diperintahkan jin, ini berarti sama dengan beribadah kepada jin. Ya. Kenapa? Karena jinnya di bawah kita sebenarnya levelnya. Makanya syirik. Nah, syar'an dan secara syar'i. Ya. Secara syar'i, ibadah itulah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ismun jami'. Ibadah adalah suatu label yang mencakup segala apa yang Allah Ta'ala cintai dan ridhai. Nah, apapun amal itu, baik berupa aqwal, perkataan-perkataan, atau a'mal, amalan-amalan, baik zahir yang terlahir, yang kelihatan, maupun yang batin, yang tidak kelihatan. Amalan hati misalnya, ya. Baik. Antum merasa lemas? Ada yang ganggu antum? Hah? Antum merasa lemas? Ada yang ganggu antum? Enggak. Hah? Lapar? Iya. Enggak, kayaknya antum agak ngantuk. Ngantuk? Kenapa ngantuk? Ngantuk aja. Berat. Di ini apa? Ta'awud. Antum nih yang bujang. Hah? Udah mikirnya macam-macam ya. Mau diterusin ini makna ijmali? Itu baca lagi al-makna. Qala Syekh Shalih Fauzan wal ma'na al-ijmali lil ayah anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم ومناسبة الآيات للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. والمعنى الإجمالي للآية. Ada makna global untuk ayat ini. Penjelasan global untuk ayat ini. Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadati. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja.
fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini menjadi apa? Bayan, penjelas. Penjelas tentang hikmah. Hikmah terhadap apa? Penciptaan manusia dan jin. Itulah Allah Ta'ala Al-Hakim, tidaklah melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya, ya. Falam yurid minhum ma turiduhu as-sadatu min 'abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am. Nah di sini perbedaan, ya. Walillahil matsalul a'la. Perbedaan Allah Ta'ala dengan hambanya dibandingkan dengan seorang raja dengan hambanya. Nah, di sini bedanya gimana? Allah Ta'ala lam yurid minhum, tidak menginginkan dari jin atau manusia, ma turiduhu sadatu min abidiha. Tidak menginginkan manusia apa yang para sada di sini para tuan, ya, tuan dari kalangan manusia ataupun jin. Ya. Tuan-tuan dari kalangan manusia itu menginginkan dari budak-budaknya. Minal i'anah lahum. Dari pertolongan budak-budak itu untuk para tuan, birizqi wal it'am. Ya, bantuan rezeki dan makanan. Kalau kita perhatikan misalnya raja monyet, ya, punya banyak pasukan, budak-budak raja monyet. Ya. Nah, raja monyet ini menjadi raja pasti membutuhkan, ya, dan menginginkan servis dari budak-budaknya yang berupa monyet lainnya juga. Ya. Semuanya seperti itu. Singa pun begitu. Ya. Singa yang berburu adalah yang perempuan, yang betina. Kemudian singanya yang jantan tinggal makan. Dan kemudian yang betina disisakan. Nah, manusia pun begitu. Presiden-presiden, ya, tidak akan mampu mengoperasikan presidennya tanpa adanya servis dari orang-orang bawahan. Enggak mungkin. Dan sangat butuh akan itu. Dan sangat menginginkan itu juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik, Mudabbirus samawati wal ard, tidak menginginkan apa yang mereka inginkan. Allah tidak menghendaki adanya servis dari siapapun. Malaikat mereka mengangkat arsy-Nya Allah, Arsyur Rahman, mereka mengangkat. Tapi itu bukan berarti Allah membutuhkan pengangkatan mereka. Enggak. Ya. Para malaikat mereka bertasbih di langit dan di bumi. Tapi Allah tidak membutuhkan tasbih mereka. Hamba-hamba Allah semua beribadah kepada Allah, bertauhid, bertasbih, bertakbir, memuja Allah Ta'ala, menghambakan diri dan merendahkan diri kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak membutuhkan semua dari mereka itu. Justru sebaliknya, wa innama aradal maslahata lahum, kecuali bahwa keinginan yang Allah inginkan hanyalah kemaslahatan untuk mereka. Ya. Itu sebaliknya. Belum tentu misalnya raja dari manusia diservis, ya. Belum tentu raja tersebut akan berlaku adil, kemudian mengasih banyak hal, belum tentu. Malah bisa saja lebih melunjak raja itu, lebih merasa merajai, lebih zalim. Tapi Allah Ta'ala tidak butuh diservis dan pasti adil, tidak akan berbuat zalim. Yang berbuat baik akan Allah berikan maslahat kebaikan. Yang berbuat buruk pasti akan Allah balas. Dan kebaikan para hamba, ya, tidak menambah sedikit pun, ya, atau tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Allah Ta'ala. Dan keburukannya hamba tidak akan berpengaruh juga kepada kekuasaan Allah. Karena Allah tidak butuh dengan kebaikan maupun keburukan hamba, tetapi mereka lah yang butuh terhadap mereka, maslahat mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau misalnya kalian berbuat baik, maka sama dengan kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Kalian akan menemukan konsekuensinya nanti, maslahat untuk kalian. Wa in asatum falaha. Kalau misalnya kalian berbuat buruk pun, maka siap-siap dibalas. Ya. Wa munasabatul ayati lil bab. Ya, di sini munasabah yaitu kesinambungan dan hubungan antara ayat ini dengan bab apa? Annaha tadullu ala wujubit tauhid. Bahwasanya ayat ini menunjukkan atas wajibnya bagi kita untuk bertauhid. Ya.
Sebentar lagi misal antum yang mendengar ini mau sholat, itu tanamkan tauhid dalam sholat kita. Yang mana tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Apapun ibadah itu, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kenikmatan di ibadah kita. Ya. Syuk. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita salat ya, atau kita puasa, atau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau hal-hal dari ibadah kepada Allah, dan hati kita itu benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah karena gini, hambakan diri kepada Allah saja. Hari akhir karena kita percaya bahwasanya Allah tidak akan menzalimi saya dengan penghambaan saya ini, ketulusan saya ini. Maka akan terasa itu kenikmatan yang Allah berikan di kalbu kita. Maka itulah yang dinamakan manisnya keimanan, ya. Karena apa manisnya keimanan? Karena ibadah. Makanya yang namanya ziyadatul iman itu hanya bisa dilakukan dengan ibadah saja. Ya, dengan ibadah saja. Sebagaimana turunnya keimanan hanya bisa dilakukan dengan maksiat atau kelalaian. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu, untuk bertauhid. Ya. Baik, lanjut. Lama yustafadu min al-ayah. ما يستفاد من الآية الأول وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. الثاني بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. الرابع بيان غنى الله. بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. الخامس إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. طيب. ما يستفاد من هذه الآية, yaitu yang bisa kita petik faedahnya dari ayat ini. Al-awwal wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain. Wajibnya mengesahkan Allah dalam urusan ibadah. Yang diwajibkan ini siapa? Ya, tsaqalain. Semua tsaqalain. Tsaqalain di sini dua yang tsaqal, yaitu jin dan ins. Tsaqil itu kan maknanya berat. Maksudnya berat di sini adalah yaitu mereka dibebani dengan beratnya beban syariat. Ya. Jin pun dibebani dengan beban syariat untuk beribadah. Maka barang siapa dari kalangan jin pun juga manusia yang kufur kepada Allah, maka pasti masuk neraka. Yang berbuat maksiat atau menyebabkan orang lain berbuat maksiat, maka pasti masuk neraka. Astagfirullah. Maka terancam masuk neraka. Ya, kita tidak pastikan karena di antara mereka yang maksiat mungkin muslim, gitu kan. Ya, adapun yang kufur ya masuk neraka. Adapun yang bermaksiat terancam masuk neraka. Mungkin ada yang Allah taala ampuni dan ada yang tidak. Sebaliknya juga jin atau manusia yang saling berta'awun 'alal birri wat taqwa, maka semoga Allah taala masukkan ke surga. Apalagi kalau mereka ikhlas, maka Allah taala akan berikan kebaikan. Pokoknya yang taat masuk surga, yang bermaksiat berarti menolak masuk surga, masuk neraka pokoknya. Itu jin dan manusia. Ya, bagaimana kalau misalnya manusia beribadah kepada jin? Maka jelas syirik. Lalu bagaimana kalau misalnya jin menghambakan diri kepada manusia? Juga bisa menyebabkan kesyirikan yang akan terjadi pada manusia itu sendiri. Maksudnya ketika manusia tahu jin ada yang menservisnya, ya kan, menghambakan diri padanya, maka manusia tersebut akan tertipu dengan servisan tersebut. Ya mungkin jinnya ini memang menservis karena senang dengan manusia ini, tapi lama-lama akan
terjadi kesyirikan. Itu makanya ana singgung di sini bukan hanya manusia menyembah jin. Kadang-kadang jin ada yang mendekati manusia dan mendedikasikan dirinya kepada manusia, dan dari dedikasi itulah nanti manusia tersebut akan tertipu, tahu atau nggak tahu dianya akan tertipu dan malah akan berkelanjutan dengan kesyirikan. Jadi janganlah kita berinteraksi banyak dengan jin, ya baik untuk ruqyah maupun tidak dalam kondisi ruqyah. Maksudnya kita ada yang biasa ikutin kita di kalangan jin, jangan diajak banyak-banyak interaksi. Ya, memang kita dakwahi di kalbu kita, cuman nggak usah banyak-banyak bicara sama mereka karena bisa-bisa nanti kita tertipu dengan tipuan-tipuan mereka. Ya, walaupun mungkin di antara mereka ada yang muslim. Ya. Tapi yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan hikmah. Penjelasan hikmah itu tujuan dari penciptaan manusia dan jin manusia. Didahulukan jin terus di sini karena emang jin lebih dulu ada. Ya. Yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwasanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang berhak untuk disembah tanpa selainnya. Yang mana selainnya ini diantara man la yakhluq, yang tidak menciptakan. Fa fi hadza, dalam hal ini ada radd, bantahan ala ubadil asnami wa ghairiha. Ada bantahan terhadap para penyembah berhala dan selainnya dari orang-orang yang berbuat syirik. Yang keempat, ar-rabi', bayanu ghina Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Penjelasan tentang apa? Bahwasanya Allah Ta'ala tidak membutuhkan, ya, kemahakayaan Allah Ta'ala tidak memerlukan dan tidak membutuhkan khalqihi, makhluk-makhluknya. Ya. Apakah Allah Ta'ala membutuhkan seluruh malaikat? Enggak butuh. Apalagi manusia yang lebih lemah, walaupun lebih mulia bisa kalau misalnya muslim dan beriman. Sekarang perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk bukan? Makhluk. Apa yang hamba lakukan, gerakan-gerakan hamba ini makhluk bukan? Makhluk. Apakah Allah membutuhkan gerakan-gerakan itu? Enggak butuh. Ya. Dan juga di sini ada bayan yang kedua, penjelasan hajatil khalqi ilaihi. Kebutuhan, betapa butuhnya makhluk kepada Allah. Li'annahu huwal khaliq, karena Allah lah dia sang pencipta, wa hum makhlukun, dan mereka adalah yang diciptakan. Maka bagaimana mungkin Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki kemudian membutuhkan kepada yang dia ciptakan sendiri? Tidak. Melainkan sebaliknya. 5. Itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Ya, penetapan adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini umum untuk semua perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah Ta'ala menciptakan orang-orang kafir, ya, menciptakan iblis terlebih dahulu. Apakah itu ada hikmahnya? Besar hikmahnya. Maka tidak kita pertanyakan kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis yang kafir tapi Allah tidak ridha. Itu pasti ada hikmahnya yang bisa kita pelajari dan selalu kita pelajari. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, halaman 14. Untuk pembahasan perkataan Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kita cukupkan insyaallah untuk liqa kali ini sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.